Bab 1663. Pelatihan orang sungguhan. Benar latihan yang nyata. Wajah Mileye langsung menjadi muram. Sial, lelaki tua ini benar-benar tidak menginginkan wajah apapun. Ini hanya mencoba mencari alasan yang masuk akal untuk menyalahkan diri sendiri. Segera, jeritan melengking bergema di dunia gedung ke-9. Di sampingnya, Yana menjilat manisan Hao dan menggelengkan kepalanya, sungguh menyedihkan. Si putih juga mengangguk dengan keras, dan mengayunkan cakar kecilnya dengan liar. Sungguh menyedihkan. Setelah sekian lama, Mileye terbaring di tanah. Saat ini, dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tidak ada cara untuk melawan. Itu langsung dipukuli. Pria berbaju biru duduk di samping Mileye, dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana perasaanmu?" Mileye memutar matanya ke arah pria berbaju biru, "Aku tidak merasakan apapun." Pria berbaju biru itu tertawa, "Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku hanya mencari-cari alasan untuk mengalahkanmu, bukan?" Mileye berkata, "Bukan." Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Ini ukuranmu, aku menghajarmu agar kamu mengerti suatu kebenaran." Mileye sedikit bingung, kebenaran apa? Pria berbaju biru berkedip, "Pikirkan sendiri." Mileye. Pria berbaju biru berkata dengan serius, "Ini perlu disadari sendiri." Mileye cemberut, jika dirinya menyadarinya, bukankah itu hanya memperlihatkan kekuranganmu? Oh sial. Jadi intimidasi. Jika kamu memukul seseorang, ya kamu memukul seseorang, dan kamu harus bertindak seperti aku memukulmu untuk kebaikanmu sendiri. Betapa tidak pantasnya. Mentolerir. Mileye menarik napas dalam-dalam. Tinjunya tidak cukup keras, kamu harus menahannya. Pria berbaju biru tiba-tiba menatap si putih, "Sembuhkan dia." Si putih melambaikan kaki kecilnya, dan setumpuk energi ungu menyelimuti Mileye, dan setelah beberapa saat, Mileye kembali normal. Pria berbaju biru memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Tahukah kamu di mana inti dari teknik jurus tarik pedang ini?" Mileye menggelengkan kepalanya. Pria berbaju biru berkata, "Ada dua inti. Yang pertama adalah menghunus pedang. Teknik pedang ini berfokus pada kekuatan ledakan instan. Titik kedua tumpang tindih." Mileye sedikit penasaran, "Tumpang tindih?" Pria berbaju biru itu tersenyum dan berkata, "Ya. Dengan kekuatanmu yang sekarang, jika kamu dapat melapiskan gambar jurus tarik pedang dalam sekejap, maka master alam konsepsi yang kuat sekalipun juga bisa ditebas." Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku hanya pencapaian dewa." Pria berbaju biru memukul kepala Mileye, "Pencapaian dewa, pencapaian dewa, jangan pikirkan tingkatan alam. Ayo coba sekarang." Mileye mengangguk, dia menghunus pedangnya dengan tiba-tiba, dan saat dia menghunus pedang untuk menebas, dia segera memasukkan pedang itu kembali ke sarungnya, dan menghunus pedang lagi untuk menebas. Cici. Dalam sekejap, dua pedang Tao meledak ke langit, langit langsung terkoyak dan hancur, dan gunung-gunung yang jaraknya puluhan ribu mil langsung menjadi debu. Ruang hampa robek menjadi kehampaan. Kali ini, kekuatannya setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun pria berbaju biru itu tetap menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Kekuatannya tidak cukup, dan kecepatannya tidak cepat. Mileye berkedip, "Tidak cukup cepat." Pria berbaju biru itu mengangguk, "Kalau ingin ki dari 2 pedang Tao menjadi 1, apa tumpang tindih? Hanya jika ki dari 100 pedang Tao menjadi 1, benar tumpang tindih positif. 100 ki pedang Tao tumpang tindih." Wajah Mileye menjadi serius, dia menindih 2 ki pedang Tao, kekuatannya sudah sangat menakutkan,
jika tumpang tindih 100, bukankah itu akan membelah dunia dengan satu pedang? Pria berbaju biru tiba-tiba bertanya, apakah kamu merasa kesulitan? Mileye mengangguk, sulit untuk dipikirkan. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, apakah akan lebih sulit daripada orang dari dimensi asing? Mendengar ini, Mileye tertegun. Pria berbaju biru menepuk bahu Mileye dengan ringan, tidak ada yang sulit, itu hanya tergantung pada apakah kamu bersedia melakukannya. Dan jika kamu belum melakukannya dan menyangkal dirimu di dalam hati, maka kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Mileye mengangguk, aku mengerti. Pria berbaju biru itu tersenyum dan berkata, mulailah berlatih. Aku akan membimbingmu. Mileye mengangguk. Di waktu berikutnya, Mileye mulai berlatih teknik jurus tarik pedang dengan gila-gilaan. Dia mempraktikkan trik ini. Berlatih seperti orang gila. Satu demi satu pedang. Pada awalnya, dia hampir tidak bisa menindih 2 pedang, tapi lambat laun, dia bisa menindih 3 pedang, 4 pedang. Selama ini, pria berbaju biru itu tak kunjung pergi, dan selalu membimbing. Dapat dikatakan bahwa Mileye dapat berkembang begitu pesat, sebagian besar alasannya adalah bimbingan pria berbaju biru. Teknik jurus tarik pedang ini awalnya diciptakan oleh pria berbaju biru. Dengan bimbingannya, Mileye pasti meningkat pesat. Di luar lantai 99, seorang wanita sedang berdiri di pintu gedung, dan wanita ini adalah Gemma Hua. Dia sudah di sini selama 2 hari. Hanya untuk bertemu Mileye. Namun, Mileye sedang berlatih dan tidak ada yang terlihat. Dan dia harus menunggu. Kini beberapa master alam konsepsi di kota tiada batas telah bergabung dengan aula dewa alam semesta. Dengan keharmonisan energi ungu, orang-orang ini sangat mungkin mencapai alam konsepsi. Meski mungkin tidak dalam waktu singkat, selama itu memakan waktu lama, jarak antara kota tiada batas dan orang-orang ini akan semakin lebar. Dan begitu orang-orang ini menjadi penguasa alam konsepsi di luar kota, kota tiada batas akan menjadi saudara. Dan dia juga mendapat informasi tentang Mileye, dan dia sudah tahu kepribadian dan karakter Mileye. Dari segi karakter, tidak ada masalah. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Alam sederhana saja, kota tiada batas harus memegang paha ini. Bersambung.